Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan, melimpahkan nikmatnya semuanya untuk kita sebagai Allah. Nikmat kesehatan, nikmat nafkah yang halal, nikmat keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur yang barakah, nikmat keluarga yang tambah sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah, martun nembah nuwun ya Allah, Gusti Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita dapatkan syafaatnya sekarang fitini wa dunia ila yaumil qiyamah nantinya. Di episode 32, di episode 31 kita telah membahas muliakanlah tamumu, karena di dalam rumah kamu yang ada tamunya, ada para malaikat yang berdiri di sekitar bangku tamu, di sekitar tamu tersebut. Tuh, ya. Menurut Mbah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita membahas yang kedua, jilid yang kedua, di dalam keutamaan memuliakan tamu. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala inna daifa idza dakhala ala ahli muslimi dakhalat ma'hu alfu barakatin wa alfu rahmatin wa ghafarallahu dhunuba ahli dzalikal baiti walau kanat dhunubuhum aksara min jabatil bahri wa warakil ajari wa'atahu Allah ta'ala sawabal alfi sahidin wa kutiba lahu bikulli lukmatin akalaha daifu sawaba hajatin mabruratin wa umratin makbulatin wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah wa man akrama daifa faka'annam akrama sab'ina nabiyya. Yang artinya, Jibril telah memberitahu padaku bahwa ada tamu memasuki rumah saudara sesama muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masuklah bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah mengampuni dosa-dosa penghuni rumah, sekalipun dosanya sebanyak buih lautan dan daun-daun pepohonan. Allah memberi pahala 1000 syahid kepada penghuni itu. Dicatat untuknya setiap suap yang dimakan si tamu sebagai pahala haji mabrur dan umrah makbulah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kota di dalam surga untuk penghuni tersebut. Barang siapa memuliakan tamu, maka seakan-akan ia telah memuliakan 70 nabi. Dalam kitab Duratul Nasihin Kanjil Akhbar. Di sini luar biasa ketika seseorang, ketika sesama muslim, ketika kita sebagai manusia ada tamu ke rumah kita, kita sambut dengan hati yang senang, kita sambut dengan wajah yang ceria, kita sambut. Monggo dipermonggokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
jenengan lenggah, monggo. Nanti nopo nggih? Ketika berbincang-bincang, kita punya mamiri, punya apa, suguhkan, punya kopi, suguhkan. Ketika itu ada makanan di atas meja makan, kita lihat banyak, kita persilahkan, monggo, maaf, sudah saya sudah kenyang, nggak apa-apa, kita makan bareng-bareng, seperti itu. Biasanya suruh makan itu kan malu, cuman kita ayo kita makan bersama-sama. Ternyata apa, kandungan di bawah ini, kondisi yang seperti ini, itu ternyata banyak barokahnya. Rasulullah telah bersabda, apabila seorang muslim kedatangan tamu, sesama muslim, masuklah bersama tamu itu di rumah seseorang yang ditamuni, itu adalah 1000 berkah. 1000 berkah, 1000 rahmat. Dan Allah, jadi di situ banyak berkah, banyak rahmat. Makanya kalau di dalam peribahasa Indonesia dikatakan tamu adalah raja. Kenapa dikatakan raja? Karena di situ banyak barokahnya, karena di situ banyak rahmatnya. Banyak rahmatnya. Allah mengampuni dosa-dosa penghuni rumah. Ketika kita kedatangan tamu dengan hati yang senang, hati yang tulus, hati yang gembira, kita punya apa, disuguhkan, dipersilakan, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang punya rumah atau penghuni rumah. Sekalipun dosanya sebanyak buih lautan dan daun-daun pepohonan, luar biasa. Buih lautan itu luas, buih kecil-kecil banyak. Dan dedaunan pohon-pohon, kalau lihat di sekitar kita daun, banyak sekali. Diberkah seperti itu. Dan Allah memberi pahala 1000 syahid kepada penghuni itu. Dan dicatatnya setiap suap yang dimakan oleh si tamu sebagai pahala haji mabrur. Inilah barokahnya, inilah manfaatnya. Ketika kita memberikan nafkah, kita melayani, mempersilahkan tamu untuk makan. Saya ulangi lagi, ada jajan ya jajan, kopi ya kopi. Kalau sekarang itu lagi tren, lagi viral, ketika ada tamu pasti kopi. Pasti kopi. Setelah itu kita persilahkan makan di meja makan. Dan ternyata setiap suap nasi yang dimakan oleh si tamu adalah sebagai pahala haji mabrur dan umroh makbulah. Umroh makbulah. Ternyata itu satu suap nasi. Apalagi berkali-kali si suap nasi. Wallahu alam bisawab, Allah yang tahu. Yang penting kita berniat biridhahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah. Dan Allah membawakan kota di dalam surga nantinya. Dan barang siapa melakukan tamu, maka seakan-akan dia memuliakan 70 nabi. Itbak pada Rasulullah saja. Manut ta'zim pada Rasulullah. Jadi ketika kita memuliakan tamu, maka seakan-akan kita telah memuliakan 70 nabi. Padahal kita kehidupan di sekarang belum tahu. Kita tahu hanya dari sejarah kebudayaan Islam di buku itu ya, di buku sekolah, sejarah itu ada Nabi Adam, Nabi Hawa, Nabi dan sebagainya. Terus menerus kita tahu hikayahnya, tapi kita tidak pernah melihat. Di sini adalah kesempatan kita muliakan tamu. Ketika ada tamu di rumah kita, seakan-akan kita memuliakan 70 nabi. Luar biasa. Monggo dan monggo. Kita sebagai seorang muslim, sesama muslim, ketika ada tamu, monggo kita
penuh dengan hati yang gembira, penuh hati yang senang. Dipersilakan duduk, persilakan ngopi, persilakan makan snack, ada jajan, mangga, persilakan makan di meja makan, monggo. Luar biasa rahmat dan barokahnya. Luar biasa Allah akan makan kota di surga nanti. Luar biasa pahalanya sama dengan kita memuliakan 70 nabi. Monggo kita belajar. Ibarat Rasulullah saja, manut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita monggo belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ketika ada tamu nanti, kita bisa melayani dengan baik, memuliakan dengan baik, dengan hati yang senang, dengan wajah yang gembira. Mudah-mudahan ya Allah, amin. Wala alam bisawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.